Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu muhkam wa al-mutasyabih. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Naswa Setiawati Sabila NIM 243, Niken Nur Cahyati NIM 244, Muhammad Dafa Febriananda NIM 245, Farah Puspadewi NIM 243, dan Ajeng Tricindrika NIM 247. Baik, langsung saja kita simak materi berikut ini. Muhkam. Secara etimologis, kata muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti keteguhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Semua makna ini mengacu pada pencegahan. Muhkam dapat berarti sesuatu yang ditegaskan, jelas, fasih, yang dimaksudkan untuk membedakan antara informasi yang benar dan salah, serta memisahkan urusan yang lurus dari yang sesat. Perbedaan pengertian muhkam menurut ulama: dalil yang jelas dan tidak mengandung adanya penasohan atau penghapusan, ayat yang hanya mengandung satu tafsir saja, serta ayat yang mampu dipahami tanpa membutuhkan acuan pada ayat lain. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama diantaranya ialah Al-Jarjani. Di antara perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Hazm mengatakan bahwa terdapat dua pendapat yang paling benar. Yang pertama, yaitu ayat yang maknanya telah jelas, dapat menghilangkan muskilah dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang kedua adalah ayat yang sudah disusun dengan susunan yang bisa dipahami, baik itu dengan ditafsirkan ataupun tidak tanpa adanya perselisihan. Dapat dipahami dengan melihat zahirnya, tidak memiliki kemungkinan dihapus hukumnya, dan tidak memerlukan informasi dari ayat lain untuk memahaminya. Mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang berarti jika salah satu dari dua hal serupa dengan yang lainnya, yang biasanya dapat membawa kepada samaran antara kedua hal tersebut. Syubhah adalah keadaan di mana salah satu dari dua hal tersebut tidak dapat dibedakan karena terdapat kemiripan, baik secara konkret maupun abstrak. Pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam mutasyabih berdasarkan terminologi, yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui makna yang sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, ayat yang mempunyai banyak tafsiran, serta ayat yang tidak bisa dipahami berdasarkan zahir lafal sehingga membutuhkan keterangan lain. Bisa dikatakan bahwa ayat mutasyabih berdasarkan istilah merupakan ayat yang masih diperselisihkan perihal penafsirannya, serta penafsiran ayat yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kesimpulan dari pengertian muhkam dan mutasyabih yaitu: yang pertama, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan mudah dipahami, sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. Yang terakhir, muhkam adalah ayat yang tidak mungkin dapat diartikan dari sisi lain, sedangkan ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan arti yang beragam. Pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama ada pendapat dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengartikan bahwa mutasyabih itu lebih sulit ditafsirkan sebab adanya kesamaran dengan yang lain, baik dari sisi lafal maupun makna. Beliau mengatakan bahwa mutasyabih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mutasyabih dalam lafal, yang kedua mutasyabih dalam makna, dan yang ketiga mutasyabih pada lafal dan makna sekaligus 3. Yang kedua ada pendapat Asham. Pendapat yang dikemukakan Asham bahwa muhkam ialah ayat yang dalilnya sudah jelas, seperti dalil ihwal, keesaan, kekuasaan, serta hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Sementara mutasyabih artinya ayat yang membutuhkan perenungan dan pemikiran untuk menjelaskan. Pendapat yang ketiga yaitu dari Ibnu Abbas. Pendapatnya ialah muhkam itu apa yang diyakini serta diamalkan. Sementara mutasyabih adalah apa yang diyakini akan tetapi tidak diamalkan. Pendapat ini dijelaskan dengan berbagai sumber yang sebagainya dinisbatkan pada Ibnu Abbas serta sebagian lainnya kepada Ibnu Taimiyah. Penjelasan seperti ini juga ada dalam sebagian riwayat Ahlul Bait. Pendapat ini terdiri atas pemahaman haramnya mengamalkan ayat-ayat mutasyabih serta keharusan mengimaninya saja. Hal ini berbeda dengan muhkam, yang selain wajib diimani juga harus diamalkan. Al-Alamah Tobabai memberikan komentarnya atas pendapat ini, yakni bahwa pendapat seperti tidak memberikan kejelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan muhkam dan mutasyabih, tetapi ia hanya menyebutkan hukum-hukumnya saja, yaitu wajib meyakini serta mengamalkan ayat-ayat muhkam dan mengimaninya saja ayat-ayat mutasyabih. Padahal terlebih dahulu kita sangat ingin memahami apa itu muhkam serta mutasyabih untuk kemudian diamalkan atau diimani saja. Pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih yang keempat yaitu dari Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa mutasyabih ialah ayat-ayat perihal sifat khusus, baik itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala seperti Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha bijaksana serta Maha memberi petunjuk, ataupun sifat-sifat dari para nabi seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhwal Isa bin Maryam, dan yang terjadi dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta dengan tipuan ruh daripadanya serta yang serupa dengan itu. Selanjutnya pendapat ulama yang kelima adalah Subhi al-Salih. Beliau berpendapat pada karyanya Al-Mabahith menyatakan bahwa muhkam merupakan ayat-ayat yang memiliki makna dan lafal yang jelas dan diletakkan untuk suatu makna yang kuat serta cepat dipahami. Adapun mutasyabihah merupakan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global yang muawal memerlukan takwil dan muskil, pelik, susah dipahami, dan baru dipahami maknanya sesudah ditakwilkan. Kedua, sebab-sebab adanya al-muhkam dan al-mutasyabih. Adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih berasal dari Allah. Allah memisahkan atau membedakan ayat-ayat yang muhkam dari yang mutasyabih dan menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan dengan ayat mutasyabih. Allah berfirman dalam suratnya yaitu Al-Imran ayat 7, Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatu muhkamatu hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas menurunkan Al-Quran mengandung ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Menurut beberapa ulama, sebab adanya ayat-ayat muhkamat sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 7 di atas. Menurut Imam Ar-Raqib Al-Aswihani dalam kitabnya Mufradatil Quran, ada beberapa aspek kesamaran. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal mufradnya, karena terdiri dari lafal yang gharib, yang artinya asing, atau yang musyatarok, bermakna ganda, dan sebagainya. Yang kedua, kesamaran lafal murakkab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Yang kedua, kesamaran dari aspek maknanya,
seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Yang ketiga, kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 5 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek kuantitas atau alkamiyah. Aspek ini membahas seperti masalah umum atau khusus. Contohnya ayat 5 surat At-Taubah yang berbunyi faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Dalam ayat di atas, kuantitasnya yang harus dibunuh masih samar. Yang kedua, aspek cara atau al-kaifiyah. Aspek ini membahas tentang seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Contohnya ayat 14 surat Toha yang berbunyi wa aqimi sholata li zikri. Artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas terdapat kesamaran dalam hal bagaimana cara sholat yang baik dan benar agar dapat mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya dalam ayat 102 surat Ali Imran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dalam ayat ini terjadi kesamaran perihal sampai kapan batas takwa yang benar-benar itu. Yang keempat, aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah. Dalam ayat 189 surat Al-Baqarah yang berbunyi walaisal bihru bi an taqtul buyuta min tuhuriha. Artinya, dan bukankah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya? Dalam ayat ini terjadi kesamaran tempat mana atau bagian mana dalam balik rumah. Pembahasan yang ketiga adalah muhkamat dan mutasyabihat dalam hukum Islam dan implikasinya. Pengaplikasian ayat muhkam mutasyabih dalam wilayah fikih tidak hanya terbatas pada nasik dan mansukh saja. Karena ketika mengatakan muhkam, maka berarti maknanya sudah jelas. Dalam istilah usul fikih, hal ini disebut dengan mubayyin atau ayat yang dapat dipahami maknanya secara langsung sejak diturunkan dan tidak butuh penjelasan lain. Dalam hal ini, contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wasaba'atin idza raja'tum. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum yang diambil orang yang sedang melaksanakan ibadah haji secara tamattu kemudian tidak menemukan atau tidak mampu membeli binatang sebagai ganti untuk korban, maka dia diharuskan berpuasa 3 hari ketika masih dalam kondisi berhaji dan 7 hari ketika sudah kembali. Yang terakhir ada hikmah dan kegunaan mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang pengetahuan bahasa Arabnya kurang. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang memiliki makna jelas, sangat besar arti dan faedahnya bagi manusia. Yang kedua, mempermudah manusia mengetahui arti dan maksudnya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menghayati maknanya untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Yang ketiga, mendorong umat manusia agar giat memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat manusia dalam mempelajari isi Al-Quran, karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat dijelaskan makna yang dimaksud. Yang kelima, mempermudah penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, mendukung para ulama dan juru dakwah dalam menerangkan isi ajaran kitab Al-Quran dan tafsiran ayatnya kepada masyarakat.
Alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.